Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan tugas kecerdasan buatan kami tentang asisten virtual menggunakan Python. Sebelumnya, perkenalkan saya Rini Mustika Dewi Susanti. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asisten virtual. Asisten virtual adalah perangkat lunak yang memahami perintah lisan atau tulisan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh klien. Virtual Assistant yang kami buat kali ini hanya dapat mengakses Google, website, dan YouTube. Tapi tak hanya itu, asisten virtual juga dapat mengakses Facebook, email, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kami hanya memilih 3 aplikasi yang dapat dibuka melalui asisten virtual yang akan kami buat. Sebelumnya, untuk membuat asisten virtual sendiri, kita harus menggunakan perintah PIP. Ada beberapa perintah PIP yang kami gunakan pada pembuatan asisten virtual kali ini. Yang pertama yaitu Speech Recognition. Speech Recognition ini merupakan fitur penting yang digunakan dalam otomatisasi rumah dan perangkat kecerdasan buatan. Fungsi utama dari Speech Recognition ini adalah mencoba memahami kata-kata apapun yang dikatakan oleh manusia dan mengubah keputusan menjadi teks. Kemudian ada yang namanya OS. OS adalah library bawaan dari Python dan menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya RE adalah library ekspresi reguler Python yang menyediakan fungsi untuk mencari dan memanipulasi string menggunakan pola yang disebut ekspresi reguler. Kemudian ada web browser. Web browser adalah library bawaan dari Python yang berfungsi untuk membuka URL di browser yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada datetime. Datetime adalah library bawaan di Python dan berfungsi untuk mengatur tanggal dan waktu. Kemudian kode-kode ini. Kode-kode ini mendefinisikan sebuah fungsi yang disebut dengan GreetMe, yang mencetak salam berdasarkan waktu saat ini. Fungsi ini pertama mendapatkan jam saat ini dengan menggunakan datetime no hour. Kemudian mengubahnya menjadi integer menggunakan int. Kemudian, ia menggunakan serangkaian pernyataan if untuk menentukan salam yang akan dicetak berdasarkan nilai current. Jika current di antara 0 dan 12, maka akan mencetak selamat pagi Rini. Jika current di antara 12 dan 18, maka akan mencetak selamat siang Rini. Dan jika current di antara 18 dan 0, maka akan mencetak selamat malam Rini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Osatun Hasana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dev comment. Jadi, dev comment ini adalah kode yang mendefinisikan sebuah fungsi yang disebut myComment yang mendengarkan perintah yang diucapkan dan mengubah menjadi teks menggunakan pengenalan suara. Fungsi ini menggunakan modul Speech Recognition untuk membuat objek recognizer dengan mengatur pause threshold ke 1 detik. Kemudian ia menyesuaikan untuk kebisingan lingkungan dengan mendengarkan selama 1 detik sebelum mulai merekam. Kemudian ada Dev Assistant. Jadi, Dev Assistant ini adalah kode yang mendefinisikan sebuah fungsi yang disebut asisten yang mengambil perintah sebagai input dan mengeksekusinya. Fungsi ini menggunakan serangkaian pernyataan if dan else untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan isi perintah. Jika perintah adalah hello I, maka fungsi akan mencetak pesan hello Budi, ada yang bisa saya bantu? Jika perintah adalah open Google, maka fungsi akan menggunakan modul array untuk mencari query pencarian dalam perintah yang menggunakan ekspresi reguler. Jika query ditemukan, maka akan diekstrak menggunakan metode group dari objek match. Kemudian fungsi akan membuka peremban web dan
menavigasikan ke halaman pencarian Google dengan menambahkan query pencarian ke akhir URL jika sebuah query ditemukan. Jika perintah adalah thank you, maka fungsi akan mencetak pesan, "Sampai jumpa lagi Budi, senang membantumu. Semoga harimu menyenangkan." Dan kemudian setelah itu akan keluar dari program. Kemudian yang terakhir yaitu log assistant. Jadi ini adalah kode yang membuat sebuah loop tak terbatas yang akan terus mengeksekusi fungsi asisten dengan output dari fungsi myCommand sebagai input. Ini akan memungkinkan program untuk mendengarkan dan mengeksekusi beberapa perintah secara berurutan sampai program dihentikan. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari tugas asisten virtual dari kami kelompok 4. Nah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.